Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Psikolinguistik. Di sini akan memaparkan materi yaitu pemerolehan bahasa beberapa hipotesis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Aprianti Nurlia dengan NIM 1905076043. Kemudian ada saya, Desi Agustina, dengan NIM 1905076051. Kemudian yang terakhir ada Nova Rantebua dengan NIM 1905076071. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Seperti judulnya, pemerolehan bahasa beberapa hipotesis. Jadi ada kata beberapa, berarti bercabang-cabang nih hipotesisnya. Jadi hipotesis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, kemudian hipotesis kesemestaan kognitif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya selaku penyampaian materi pertama, di sini akan menjelaskan mengenai hipotesis nurani. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu pemerolehan bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Nah, pemerolehan bahasa ini biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa ini berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa keduanya. Nah, dalam pembelajaran ini kita juga akan membahas mengenai proses bagaimana sih seorang anak memperoleh bahasa. Jadi prosesnya itu ada 2, yaitu proses kompetensi dan proses performansi, di mana proses kompetensi ini adalah tata bahasa yang anak-anak dapatkan tanpa mereka sadari. Nah, proses performansi ini sebaliknya. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke inti, yaitu hipotesis nurani. Nah, untuk hipotesis nurani ini, kita harus tahu dulu. Mungkin di dalam benak kita ada muncul pertanyaan, alat apakah yang dimiliki oleh seorang anak sehingga mereka bisa menguasai bahasa. Nah, ini seperti salah satu ahli, menurut Chomsky, hipotesis nurani ini didapatkan dikarenakan ada beberapa pengamatan. Pengamatan itu yang pertama ada semua kanak-kanak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya itu. Maksudnya di sini dia seorang anak tidak diasingkan dari ibunya sehingga dia betul-betul 24 jam itu dilajari oleh ibunya. Seperti itu. Kemudian pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kanak-kanak, artinya baik anak-anak itu cerdas atau tidak cerdas, mereka dapat memperoleh bahasa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang didengar kanak-kanak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap dan jumlahnya sedikit. Kemudian yang keempat, ada bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain, hanya manusia yang dapat berbahasa. Seperti itu. Kemudian proses pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pematangan jiwa kanak-kanak. Maksudnya di sini semakin bertambah umur seorang anak-anak, maka pematangan jiwa konsep dalam belajar bahasanya itu akan semakin meningkat. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal. Namun dapat dikuasai kanak-kanak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam kurun waktu 3-4 tahun saja. Nah, dari pengamatan ini, ahli tadi atas nama Chomsky, dapat disimpulkan bahwa manusia itu pada saat lahir dilengkapi oleh sesuatu yang memungkinkan dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Seperti itu. Nah, mengenai hipotesis nurani, ini rupanya dapat dibedakan lagi nih menjadi dua macam hipotesis nurani.
yaitu ada hipotesis nurani bahasa dan hipotesis nurani mekanisme. Ini berdasarkan pendapat ahli yang bernama Simanjuntak. Nah, hipotesis nurani bahasa itu apa sih? Jadi, hipotesis nurani bahasa merupakan satu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidaklah dipelajari atau diperoleh, tetapi ditentukan oleh fitur-fitur nurani yang khusus dari organisme manusia. Sedangkan hipotesis mekanisme itu adalah bagaimana ditentukan dari perkembangan kognitif seorang anak. Itu perbedaannya. Jadi dari dua pengertian itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari hipotesis nurani dengan hipotesis nurani bahasa dengan hipotesis nurani mekanisme adalah di mana hipotesis nurani menekankan terdapatnya suatu benda nurani yang ada sejak lahir kepada anak sehingga memudahkan mereka untuk memperoleh bahasa. Nah, sedangkan hipotesis nurani mekanisme itu terdapatnya suatu benda nurani yang berbentuk mekanisme yang umum dan ini merupakan kemampuan manusia. Seperti itu. Nah, mengenai hipotesis nurani bahasa, Chomsky dan Miller, salah satu ahli yang terkenal mengatakan adanya alat khusus yang dimiliki setiap anak-anak sejak lahir untuk dapat berbahasa. Alat itu apa sih namanya? Jadi, alat itu namanya adalah Language Acquisition Device atau LAD yang berfungsi untuk memungkinkan seorang anak memperoleh bahasa ibunya, seperti itu. Kemudian dalam perkembangan terakhir, perkembangan mengenai penelitian LAD ini itu terdapat 3 buah unsur yang diperhatikan oleh LAD, yaitu korpus ucapan yang kini dianggap bisa menggiatkan LAD, tapi di sini hanya mencakup LAD saja. Kemudian yang kedua, peranan semantik yang lebih penting daripada sintaksis. Kemudian yang ketiga, peranan perkembangan kognisi yang sangat menentukan dalam proses pemerolehan bahasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu hipotesis tabula rasa. Jadi, hipotesis tabula rasa ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal. Kemudian, teori tersebut dikembangkan oleh John Watson, seorang tokoh aliran behaviorisme dalam psikolinguistik. Tabula rasa sendiri berarti kertas kosong yang belum ditulisi atau diisi dengan apa-apa. Jadi, hipotesis tabula rasa di sini menyatakan bahwa otak manusia ketika dilahirkan itu seperti halnya sebuah kertas kosong yang nantinya akan ditulis atau diisi dengan berbagai pengalaman-pengalaman. Nah, kemudian selanjutnya teori pembelajaran bahasa pelaziman operan menyatakan bahwa perilaku berbahasa seseorang dibentuk oleh rentetan ganjaran yang beragam-ragam yang muncul di sekitar orang-orang itu. Contohnya seperti seorang anak-anak yang sedang memperoleh sistem bahasa ibunya pada mulanya akan mengucapkan bunyi-bunyi yang ia dengar dari orang tuanya. Namun di sini hanya bahasa ibunya saja. Di sini orang tua hanya memberikan bunyi-bunyi dalam bahasa ibunya saja. Maka dengan demikian anak ini hanya bisa berbahasa ibunya saja. Namun nanti anak ini akan menggabungkan bunyi-bunyi yang telah ia dengar, yang telah ia ucapkan dari orang tuanya maupun di sekitarnya. Bisa dikatakan bahwa pemerolehan bahasa anak-anak itu berkembang dari tahap demi tahap, dimulai dari bunyi, kata, frase, dan kemudian kalimat. Nah, selanjutnya kritik dari pakar teori generatif transformasi terutama dari Chomsky tahun 1959 membuat Jenkins melontarkan penjelasan mengenai kreativitas bahasa berdasarkan kerangka behaviorisme.
Nah, di sini Jenkins memperkenalkan suatu teori yang disebut teori mediasi, yang disebut dengan rantai respon. Menurut prinsip mediasi di sini, jika seseorang telah mengenal hubungan antara suatu benda dan benda lainnya, contohnya misalnya antara meja dan kursi, dan hubungan antara meja dan lantai, akan jauh lebih mudah karena peranan yang dimainkan oleh faktor penengah atau mediasi, yaitu meja yang mempunyai hubungan dengan kursi, kursi mempunyai hubungan dengan lantai, dan sebaliknya. Jika seseorang, di sini katakan jika seseorang mendengar atau melihat kata tersebut atau benda tersebut, maka secara spontan kita akan merespon mengingat kata yang berhubungan dengan kata tersebut. Selanjutnya, menurut Skinner tahun 1957, berbicara merupakan satu respon operan yang dilazimkan kepada suatu stimulus dari dalam atau dari luar yang sebenarnya tidak jelas diketahui. Untuk menjelaskan hal ini, Skinner memperkenalkan sekumpulan kategori respon bahasa yang hampir serupa fungsinya. Yang pertama itu adalah man. Misalnya di sini man secara etimologi berasal dari kata command, demand, dan lain-lain. Satu man adalah satu operan bahasa di bawah perintah stimulus, di bawah pengaruh stimulus yang bersifat menyingkirkan, merampas, atau menghabiskan. Dalam tata bahasa di sini disebut kalimat imperatif yang muncul sebagai permohonan atau rayuan hanya apabila si penutur ingin mendapatkan sesuatu. Ketika seseorang anak mengucapkan kata susu, dia mengucapkan kata ini dikarenakan adanya stimulus rasa lapar atau rasa haus. Stimulus yang merampas ini tersebut adalah stimulus yang merampas sesuatu dari anak itu. Dan dulu anak itu pernah mengamati atau mempunyai pengalaman bahwa jika dia mengucapkan kata susu, maka orang tuanya akan memberikannya. Jadi, man di sini memerlukan satu interaksi khusus antara keadaan dulu yang serupa dan pernah dialami respon bahasa perilaku orang yang mengukuhkan. Selanjutnya adalah touch. Di sini touch adalah benda atau peristiwa konkret yang muncul sebagai akibat adanya stimulus di dalam tata bahasa. Touch dapat disamakan dengan menamai atau menyebut nama sesuatu, benda atau peristiwa. Di sini contohnya misalnya ketika kita melihat sebuah benda, misalnya contohnya mobil, di sini mobil sebagai stimulus, maka kita akan mengeluarkan kata tersebut, misalnya kata mobil tersebut sebagai respon kita ketika kita melihatnya. Selanjutnya adalah e-choice. E-choice adalah E-choice adalah satu perilaku berbahasa yang dipengaruhi oleh respon orang lain sebagai stimulus dan kita menirukan ucapan itu sebagai respon. Jadi contohnya seperti apabila kita mendengar seseorang mengatakan contohnya kata mobil sebagai stimulus, maka kita akan mengeluarkan kata tersebut, misalnya kata mobil tersebut sebagai respon kita ketika kita mendengarkan orang mengucapkan hal itu. Selanjutnya atau yang keempat ada tekstual. Misalnya apabila kita melihat tulisan sebagai stimulus, maka kita akan memberikan respon kunci berupa ujaran sebagai stimulusnya. Misalnya ketika kita menulis kata motor sebagai stimulus, secara respon kita akan mengeluarkan kata tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir ada intraverbal operan. Jadi intraverbal operan adalah operan berbahasa yang diatur oleh perilaku terdahulu yang dilakukan atau pernah dialami oleh penutur. Di sini merupakan keterkaitan antara bahasa tersebut dengan masa yang pernah dialami. Misalnya kata meja akan membangkitkan kata kursi. Begitu juga kata terima kasih sebagai stimulus akan membangkitkan kata terima kasih
berterima kasih kembali sebagai responnya, karena sebelumnya hal tersebut pernah dialami oleh sang penutur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rantebua, NIM 1905076071. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif. Dalam kognitivisme, hipotesis kesemestaan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa kanak-kanak. Piaget sendiri sebenarnya tidak pernah secara khusus mengeluarkan suatu teori mengenai pemerolehan bahasa, karena beliau menganggap bahasa merupakan suatu bagian dalam perkembangan kognitif secara umum. Namun, para pengikut Piaget di Jenewa telah meluaskan pandangan Piaget ini sehingga suatu teori pemerolehan bahasa dalam kognitivisme ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak usia 0 sampai 1,5 tahun, 0 banding 0 sama dengan 1 banding 6. Kanak-kanak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara bereaksi terhadap alam sekitarnya. Pola-pola ini yang kemudian diatur menjadi struktur-struktur akal atau mental. Berdasarkan struktur akal ini, kanak-kanak mulai membangun suatu dunia benda-benda yang kekal yang lazim disebut kekekalan benda. Nah, maksudnya, kanak-kanak telah mulai sadar bahwa meskipun benda-benda yang pernah diamatinya atau disentuhnya hilang dari pandangannya, namun tidak berarti benda-benda ini tidak ada lagi di dunia. Nah, yang kedua, setelah struktur aksi dinuranikan, maka kanak-kanak memasuki tahap representasi kecerdasan. Nah, yang terjadi antara usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mampu membentuk representasi simbolik benda-benda seperti permainan simbolik, peniruan, bayangan, mental, gambar-gambar, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, setelah tahap representasi kecerdasan dengan representasi simboliknya berakhir, maka bahasa kanak-kanak semakin berkembang dan dengan mendapatkan nilai-nilai sosialnya. Struktur-struktur linguistik mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih 2 tahun. Sinclair de Swarth 1973 mencoba merumuskan tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak sebagai berikut. Yang pertama, kanak-kanak memilih satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya untuk menyampaikan satu pola aksi. Yang kedua, jika gabungan bunyi-bunyi pendek ini dipahami, maka kanak-kanak itu akan memakai seri bunyi yang sama, tetapi dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa. Untuk menyampaikan pola-pola aksi yang sama, atau apabila pola aksi yang sama dilakukan oleh orang lain, pola aksi ini pada mulanya selalu mempunyai hubungan dengan kanak-kanak itu. Dan di dalam pola aksi ini selalu terjalin unsur yaitu agen, aksi, dan penderitaan. Yang ketiga, setelah tahap kedua di atas muncullah fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek kurang predikat dan objek kurang aksi yang menghasilkan struktur. Contohnya, subjek kurang verbal kurang objek atau agen plus aksi plus penderitaan. Dari penjelasan di atas bisa dilihat hipotesis kemesraan kognitif dalam psikologi sama atau sejalan dengan hipotesis nurani, mekanisme dalam linguistik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Kami membuka 3 pertanyaan. Terima kasih.